Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nisa, kita sudah observasi kemarin ya di kelas 10-9, Masya Allah. Saya bisa membersamai dengan Ibu Nisa dan anak-anak ya kemarin belajar bahasa Indonesia. Menarik ya, anak-anak juga responnya saya lihat setelah masuk di kelas. Kita ngobrol lagi aja ya Bu Nisa, ini tentang kita refleksi nih, refleksi setelah tadi kita pembelajaran. Bagaimana menurut Ibu Nisa kelasnya nih saat Bu Nisa mengajar? Bagaimana kelasnya? Kalau kemarin di mapel teks biografi, saya rasa anak kelas 9 sangat aktif, sangat atraktif. Terlebih lagi kemarin kan disampaikan beberapa figur tokoh yang ada yang sudah dikenal, ada yang tidak. Tapi di antara semua siswa betul-betul ada yang sampai tahu kisah hidupnya, ada yang bisa menjawab. Tidak ada tokoh yang tidak bisa dijawab. Mereka saling menjawab. Jadi saya rasa waktu itu kelas yang terjadi aktif dan komunikatif. Responnya bagus. Apalagi ketika dilihatin foto ya, mereka auditorinya cukup kuat ya. Saya juga melihat kemarin ketika dilihatin foto anak-anak respon ya, bisa. Ya. Nah kemarin itu kan ada hal-hal yang dikembangkan oleh Bu Nisa ya, di antaranya yaitu membuat teks biografi ya, dan mempresentasikan teks. Nah, apakah yang dikembangkan oleh Bu Nisa itu sudah berhasil atau sudah terlihat? Kalau secara keseluruhan untuk pembuatan video, sebetulnya ini sedang dalam proses pembuatan video karena sebelumnya anak-anak disuruh untuk membuat teksnya dulu. Kalau untuk teks, anak-anak sudah hampir rampung 90%. Anak-anak sudah bisa membuat teks biografi dengan tentu saja dengan strukturnya, dengan kebahasaannya teks biografi seperti apa, dan mereka sudah membuat teks biografi dengan menarik gitu. Berarti di apa yang dikembangkannya Bu Nisa itu dari menulis dulu menulis teks biografi, kemudian nanti setelah selesai tuntas baru anak-anak membuat video ya. Nah, bagaimana menurut Bu Nisa nih tentang penampilan Bu Nisa nih, performan Bu Nisa? Menurut Bu Nisa sendiri nih ketika Bu Nisa mengajar bagaimana? Kalau dari performa sendiri cukup puas, hanya saja kelemahannya mungkin dari segi waktu saja karena kemarin pembelajarannya menurut saya sangat menarik, sedangkan banyak sekali bukan materi sih, lebih ke anak-anak yang responsif saja gitu ke materi saya. Jadi waktu segitu itu kurang gitu, apalagi terlebih lagi belum ditampilkan tayangan videonya dan lain sebagainya. Akhirnya saya sendiri pun menyimpulkan materi itu justru dari anak-anak, bukan anak-anak yang menyimpulkan dari saya. Berarti hanya meluruskan. Berarti penguatan ya dari Ibu Nisa, penguatan. Kalau Bu Nisa ingin mengembangkan keseluruhannya mungkin waktunya cukup, betul. Mereka lebih banyak belajar di rumah ya Ibu Nisa. Baik Ibu Nisa, menurut Ibu Nisa tadi mereka perlu waktu banyak nih ya belajar di rumah. Nah, bagaimana caranya biar anak-anak itu bisa lebih banyak membaca atau belajar di rumahnya tentang materi yang Ibu Nisa berikan? Ada nggak? Caranya bagaimana? Kalau saya pribadi lebih ke membebaskan anak untuk tidak terpaku terhadap buku pelajaran. Mereka bisa searching seluas mungkin, mau itu nonton di YouTube, mau itu misalnya di Instagram ataupun TikTok. Yang jelas mereka itu mampu mengembangkan apa yang mereka ketahui, karena saya pribadi khususnya di mapel teks biografi ini yang perlu digarisbawahi bahwa anak-anak harus mampu mengambil sisi positif dari banyak tokoh yang mereka kenal, apalagi mereka kagumi, sehingga itu bisa menjadi motivasi untuk mereka bisa menjadi lebih baik. Jadi selain PowerPoint yang diberikan, contoh-contoh video, jadi mereka bisa mengeksplor diri sendiri gitu dari tokoh-tokoh yang mereka kagumi.
Berarti Bu Nisa rencananya ke anak-anak agar waktunya, karena di sekolah merasa kurang ya, Bu Nisa akan memberikan kebebasan kepada anak-anak karena mereka itu generasi milenial, jadi mereka bisa melihat YouTube ya Bu Nisa ya, bisa buka, mereka pasti punya Instagram dan TikTok ya Bu Nisa, tapi Bu Nisa bisa mengembangkan di luar pelajaran ya, dan mereka juga tidak merasa terbebani karena mereka sering buka aplikasi-aplikasi tersebut. Lah keren Ibu Nisa ya, jadi Ibu Nisa bisa menyelesaikan apa tadi kekurangan Bu Nisa dengan solusi Bu Nisa sendiri tadi ya, dengan apa anak-anak diminta untuk berkreasi di luar mata pelajaran gitu. Nah ada nggak tindak lanjut Ibu Nisa nih setelah anak-anak belajar biografi Rikon ini, tindak lanjutnya apa? Karena mereka itu kan diakhiri dengan pembuatan video. Pembuatan video ini kan nanti akan dipresentasikan. Ketika nanti presentasi itu akan diajarkan pula aspek kebahasaan yang lain yang harus dikuasai anak. Tindak lanjutnya mungkin selain mereka menuangkan di tulisan, memperlihatkan di video, mereka juga akan diminta untuk menjadi seseorang yang bisa mengemukakan di depan umum, terlebih lagi kalau misalnya mereka bisa mengupload itu di sosial media mereka. Itu justru akan menjadi lebih poin lebih atau poin poin yang berlebih, sehingga ketika misalnya nanti tidak bisa dipresentasikan di kelas, saya bisa melihat itu di akun YouTube mereka misalnya, dan bisa aplikasi online yang karena anak-anak jauh lebih kreatif dan lebih paham hal itu dibanding saya pribadi. Generasi milenial ya. Oke Bu Nisa, keren tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjut Bu Nisa ke depannya akan setelah anak-anak menuangkan tulisan dalam bentuk biografi, kemudian anak-anak membuat video biografi, dan tadi Bu Nisa akan menindaklanjuti video itu mereka publikasikan di suatu media sosial ya Bu Nisa ya. Kemudian mereka juga bisa belajar public speaking, dan mereka juga mempunyai karya ya. Mereka mengupload ya karya-karya mereka di media-media sosial ya. Wah keren banget nih Bu Nisa. Nanti kapan-kapan saya bisalah melihat hasil anak-anaknya Bu Nisa ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Terima kasih banyak ya Bu Nisa atas waktunya. Terima kasih banyak Bu Nisa atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.